welcome to Next Generation Online Service. Shalom teman-teman semua, kembali lagi di hari Kamis ini masih bersama kita, masih sama seperti minggu lalu dengan aku Gaby dan aku Inji. Kita dari Next Generation Youth FIFA. Sekali. Oke, Ji, seperti janji kita minggu lalu apa nih, kita mau melanjutkan obrolan kita yang bertemakan apa? Pelayanan adalah kesempatan. Oke, nah minggu lalu mungkin kita udah cerita-cerita sedikit ya tentang gimana pertama kali kita melayani, terus gimana sih teladan Tuhan gitu ya, yang datang ke dunia sebagai raja, tetapi dia justru melayani setiap umat manusia gitu. Nah sebelum kita lanjutin nih pembahasan yang kemarin, pengen tahu deh Ji, apa yang bikin kamu tuh selalu semangat gitu ya setiap hari Minggu melayani? Waduh, kalau ditanya semangat ya, mungkin karena aku semangat melayani itu gara-gara Tuhan udah kasih aku talenta, which is aku bisa main musik dan keyboard. Jadi kalau dengan Tuhan aja udah kasih talenta, kenapa sih kita nggak kembangin aja gitu? Toh juga tempatnya juga udah ada di gereja, jadi why not untuk mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana nih kak? Kalau aku mungkin sama tadi ya, kan Tuhan udah kasih kita banyak talenta gitu ya, jadi why not kita menggunakan talenta itu untuk melayani Tuhan. Nah selain itu juga mungkin sebagai tanda ucapan syukur kali ya, karena udah banyak banget yang Tuhan berikan di hidup kita gitu ya, dari segi kesehatan, mungkin apa ya, keluarga, pergaulan, pokoknya udah banyak hal yang Tuhan udah kerjakan di hidup kita. Jadi ada rasa syukur gitu, pengen menyenangkan hati Tuhan. Setuju. Gitu kurang lebih. Nah tapi Ji, kan kamu pelayanan terus tiap minggu nih ya? Hampir tiap minggu. Kalau sebulan masih ada 01 lah, atau 2. Okay. Nah nih kalau mau ketemu setiap hari Minggu jam 10 ya. Waduh. Sekalian promosi gitu. Pernah nggak Ji, tapi ngerasa apa ya, mungkin capek atau jenuh gitu sama rutinitas pelayanan itu? Kalau dibilang jenuh sih enggak sih, karena aku dalam pelayanan tuh karena kebetulan juga aku suka main keyboard dari dulu, emang pernah di sekolahin musik. Jadi benar-benar have fun aja, dan juga kayak emang rindu melayani Tuhan lebih lagi sih. Karena yang tadi kakak bilang juga kayak Tuhan udah kasih talenta, jadi kayak kenapa lu gak kembangin aja gitu. Kalau misalnya aku mungkin pernah sih ada satu momen atau beberapa momen kali ya ngerasa capek gitu ya. Mungkin karena aktivitasnya seminggu tuh juga padat, misalnya di pekerjaan, terus hari Minggu tuh harus pelayanan dari pagi kan ya kita ya gitu. Pernah sih ada rasa mungkin capek atau jenuh gitu. Tapi kayak tadi ya Inji bilang, justru kita harus ingat lagi kenapa sih kita mulai melayani Tuhan gitu. Tadi kan Tuhan udah kasih kita banyak talenta, udah kasih kita banyak hal di hidup ini. Jadi kita gunakan itu sebagai rasa syukur gitu. Jangan dijadiin beban ya Ji. Iya dong, jangan. Apalagi kalau hari Minggu tuh pelayanan 2 kali ya, 2 tempat. Waduh, kita promosi satu lagi kan nih. Oke. Nah, gimana nih Ji? Hari ini kita berarti mungkin kita mau lihat lagi kali ya contoh-contoh. Hari ini kita mau lihat contoh lagi nih Kak Gap dari Tuhan Yesus yang bisa kita jadiin panutan lah ya istilahnya dalam melayani. Nah, apa tuh Kak Gap? Nah, mungkin kalau misalnya kita ngelihat di kehidupannya Tuhan Yesus gitu ya, di cerita-cerita Alkitab, pasti banyak banget mujizat-mujizat yang udah Tuhan lakukan gitu ya Ji. Contohnya apa aja Ji? Contoh-contoh nih misalnya mujizat-mujizat yang Tuhan udah pernah lakukan itu contohnya mengubah air menjadi anggur, terus menyembuhkan orang yang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, dan juga menghentikan angin topan. Pokoknya banyak banget nih, masih banyak banget yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupannya dulu gitu. Oke, dan kalau kita ngelihat gitu ya kisah-kisah di Alkitab tuh mungkin nggak berhenti kali ya, setiap mujizat-mujizat yang Tuhan tuh udah kerjakan ketika dia ada di tengah-tengah umat manusia gitu. Dan sebenarnya ya Ji, dari situ tuh kita bisa ngelihat juga Tuhan tuh memakai setiap kesempatan yang ada di kehidupannya gitu untuk melayani loh Ji. Setuju Kak, karena itu sebenarnya pelayanan itu kan nggak terbatas ya, nggak terbatas cuma di gereja doang gitu loh. Tapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu bisa kita gunain sebagai kesempatan tuh melayani. Misalnya di keluarga, di kantor,
teman-teman atau sekeliling kita gitu kan, kita bisa berdampak gitu sebenarnya. Tuhan Yesus saja kan udah melayani di berbagai aspek hidupnya lah ya. Mungkin itu yang bisa jadi contoh juga buat kita bahwa ketika Tuhan menempatkan kita gitu ya, mungkin di kantor gitu atau di pekerjaan kita atau mungkin di pergaulan kita atau keluarga kita, itu justru jadikan kesempatan untuk melayani gitu. Soalnya kadang-kadang kalau ngomong pelayanan tuh pasti yang langsung kepikir apa tuh, di gereja kan? Iya betul, udah nggak mungkin kepikiran tempat lain. Pokoknya tempat utama kita adalah di gereja. Betul. Baru deh gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi, pelayanan itu tuh nggak terbatas cuman dari tempatnya aja, tetapi itu dijadikan gaya hidup kita gitu ya. Dimanapun kita berada, sama siapapun kita gitu ya, itu jadikan kesempatan untuk melayani gitu. Karena kita harus ingat tujuan kita di kehidupan ini apa tuh, Ji? Untuk melayani Tuhan. Benar, dan memberitakan tentang kerajaan Tuhan dimanapun kita berada. So buat teman-teman jangan lupa gitu ya, esensi melayani itu bisa di mana aja dan kapan aja gitu. Nah, jadi setelah 2 minggu kita ngebahas tentang pelayanan, Ji, apa nih intinya, boleh? Intinya pelayanan adalah kesempatan ini adalah yang pertama, kita nggak boleh lupa nih kalau kita misalnya ditempatkan di posisi sebagai pemimpin atau dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi, kita tuh harus ingat bahwa tugas kita tuh melayani. Nah, yang kedua, pelayanan itu bisa dilakukan di mana aja. Yang tadi kayak KGB bilang, pelayanan tuh bukan dilakukan hanya cuma di gereja. Jadi gunakan setiap kesempatan kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada dan siapapun di sekitar kita. Oke, siap. Jadi jangan lupa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita udah menerima tugas untuk menyebarkan berita bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi teman-teman harus ingat pelayanan tuh gak cuma di situ-situ aja gitu. Betul ya. sekali. Dimanapun kita berada harus tetap bisa jadi berkat. Oke, mantap nih. Nah, setelah ini kita akan menutup ngobrol-ngobrol atau podcast kita dengan doa. Oke, aku akan memimpin teman-teman dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami kembali bisa belajar bersama mengenai pelayanan Tuhan, di mana setiap kesempatan kami untuk melayani itu semua adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus yang pakai kami Tuhan dimanapun kami berada, baik di gereja maupun dalam pekerjaan, keluarga maupun dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa menggunakan setiap kesempatan itu hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus yang berkati juga setiap anak-anak Next Generation Viva Tuhan, supaya dimanapun Tuhan menempatkan kami bisa menjadi terang Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke, see you guys and God bless.